Bayangkan, kamu sudah bekerja keras setiap hari. Bangun pagi, tidur larut malam. Kamu sudah mencoba segalanya, tapi uang tetap saja terasa sulit datang. Sementara ada orang lain yang tampaknya hidup dengan tenang, tapi rezeki mereka mengalir tanpa henti. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang membuat mereka berbeda? Mereka bukan hanya bekerja keras, mereka bekerja dengan cara yang berbeda. Cara yang sebagian besar orang tidak tahu. Inilah rahasia kecil yang para jutawan pahami. Uang tidak datang hanya karena keringat, tapi karena energi yang kamu pancarkan. Sekarang mungkin kamu merasa bingung. Bagaimana mungkin energi bisa menarik uang? Bukankah uang datang dari kerja dan hasil nyata? Tapi justru disitulah rahasianya tersembunyi. Dunia ini tidak bergerak hanya karena logika. Ia juga bergerak karena getaran, niat, dan keyakinan. Jika kamu menonton video ini sampai akhir, kamu akan memahami cara cerdas yang digunakan para jutawan untuk mengundang uang ke dalam hidup mereka. Sebuah cara yang tidak diajarkan di sekolah, tapi diajarkan oleh kehidupan dan oleh semesta. Karena di balik setiap kerja keras yang gagal, seringkali ada satu hal yang hilang, kesadaran. Kesadaran bahwa uang bukan hanya hasil kerja, tapi hasil dari siapa kamu menjadi. Sekarang mari kita bicara tentang rasa sakit itu. Kamu tahu rasanya. Gaji datang, lalu hilang begitu cepat. Kamu menabung sedikit, tapi tiba-tiba ada kebutuhan mendadak. Kamu mencoba usaha kecil, tapi pelanggan sepi. Kamu berdoa, kamu berusaha, tapi tetap saja hidup terasa berat. Setiap kali kamu melihat seseorang sukses, ada dua perasaan yang muncul di dalam dada. Kagum dan sedikit rasa iri. Kenapa bukan aku? Kamu bertanya dalam hati. Padahal aku juga kerja keras. Dan kamu benar, kamu memang kerja keras. Tapi apakah kamu pernah berhenti sejenak dan bertanya, apa aku bekerja dengan iman atau hanya dengan ketakutan? Kebanyakan orang bekerja karena takut miskin, takut gagal, takut kehilangan. Tapi orang yang benar-benar kaya bekerja karena keyakinan. Keyakinan bahwa rezeki selalu datang kepada mereka yang selaras dengan tujuannya. Napoleon Hill pernah berkata, pikiran adalah magnet yang menarik segala sesuatu yang sejenis dengannya. Jika kamu berpikir miskin, kamu menarik kemiskinan. Jika kamu berpikir kaya, kamu menarik peluang. Dunia ini tidak memilih siapa yang pantas, tapi siapa yang siap menerima. Mungkin selama ini kamu tidak sadar, tapi setiap pikiranmu adalah doa. Setiap kata yang kamu ucapkan adalah perintah kepada semesta. Ketika kamu berkata, aku tidak bisa, semesta menjawab, baik, kamu tidak bisa. Ketika kamu berkata, aku pantas untuk lebih, semesta pun bergerak membuka jalan. Namun, di antara semua kesulitan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Sebuah suara kecil di dalam dirimu mulai berbisik, mungkin ada cara lain. Mungkin aku bisa belajar berpikir seperti orang kaya, bukan hanya bekerja seperti mereka. Itu adalah titik balik. Karena disitulah perjalananmu benar-benar dimulai. Bukan di luar, tapi di dalam dirimu sendiri. Bayangkan seseorang bernama Raffi. Ia dulu bekerja 12 jam sehari di toko kecilnya, tapi tetap hidup pas-pasan. Sampai suatu hari ia membaca satu kalimat sederhana dari Napoleon Hill. Semua kekayaan dimulai dari sebuah ide, dan ide itu lahir dari keinginan yang membara. Raffi menyadari bahwa selama ini ia hanya bekerja untuk bertahan, bukan untuk tumbuh. Ia mulai menulis di buku catatannya setiap pagi. Aku pantas untuk rezeki besar. Aku menarik uang dengan cara yang bijak dan halal. Aku bersyukur untuk setiap peluang yang datang. Awalnya terasa aneh, tapi seminggu kemudian, seorang teman lama mengajaknya bekerja sama dalam proyek kecil. Sebulan kemudian, ia mendapat klien baru.
Dan setahun setelah itu, hidupnya berubah total. Apakah itu kebetulan? Atau karena pikirannya berubah, sehingga semesta pun ikut berubah? Kamu mungkin skeptis, tapi disitulah letak keajaiban yang sesungguhnya. Karena iman dan niat adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kamu tidak perlu menjadi kaya dulu untuk berpikir seperti orang kaya. Kamu hanya perlu memulai berpikir seperti orang kaya, agar kekayaan bisa datang padamu. Inilah yang disebut oleh Napoleon Hill sebagai autosugesti, seni menanamkan keyakinan di alam bawah sadar. Dan ini bukan hal mistis. Ini adalah ilmu mental yang bekerja dengan sangat nyata. Ketika kamu mulai mengubah ucapanmu, kamu mengubah fokusmu. Ketika kamu mengubah fokusmu, kamu mengubah tindakanmu. Dan ketika tindakanmu berubah, hasilmu juga berubah. Tapi sebelum semua itu terjadi, kamu perlu satu hal penting: keputusan untuk percaya. Percaya bahwa kamu berharga. Percaya bahwa kamu pantas. Percaya bahwa uang bukan musuhmu, tapi alat yang menunggu untuk digunakan oleh tangan yang bijak. Kamu tidak bisa menarik kekayaan dari rasa takut, tapi kamu bisa menariknya dari rasa syukur. Setiap kali kamu berkata terima kasih dengan tulus, semesta memperhatikanmu. Setiap kali kamu merasa cukup, kamu membuka ruang untuk menerima lebih. Dan disitulah, di titik kesadaran itu, muncul cahaya kecil di dalam dirimu. Sebuah keyakinan baru mulai tumbuh, bahwa kamu tidak harus menderita untuk menjadi makmur. Bahwa kerja keras tanpa arah bukan satu-satunya jalan. Bahwa ada cara cerdas untuk mengundang uang, dan semuanya dimulai dari dalam pikiranmu. Jika kamu mulai merasakan sedikit harapan saat ini, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa hatimu sedang terbuka untuk perubahan. Jangan padamkan cahaya kecil itu. Rawatlah. Karena di blog berikutnya, kita akan berbicara tentang bagaimana cara mengaktifkan kekuatan batinmu agar uang benar-benar datang dengan mudah. Tapi sebelum itu, jika kamu percaya bahwa rezeki bisa datang dari cara yang lebih tinggi, dari iman, dari niat, dari energi positif, tekan tombol suka dan berlangganan sekarang. Karena setiap kali kamu melakukannya, kamu sedang memperkuat niatmu sendiri untuk berubah. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara yang masuk ke tubuhmu dan sadarilah, kamu masih di sini. Kamu masih punya kesempatan untuk berubah. Perubahan tidak dimulai dari dunia luar. Ia dimulai dari pola pikir, dari cara kamu berbicara dengan dirimu sendiri setiap hari. Dan inilah rahasia yang hampir semua jutawan pahami. Mereka melatih pikirannya lebih keras daripada mereka bekerja. Ya, mereka tetap bekerja. Tapi sebelum bertindak, mereka menata pikirannya agar setiap tindakan menjadi magnet bagi peluang. Napoleon Hill menyebut ini sebagai autosugesti positif. Artinya, kamu menggunakan kata-kata dan bayangan mental untuk mengarahkan alam bawah sadarmu agar selaras dengan impianmu. Setiap pagi, sebelum membuka ponsel, sebelum memikirkan tagihan, kamu harus menanamkan satu kalimat ke dalam jiwamu: aku adalah magnet untuk rezeki dan keberkahan. Ucapkan dengan rasa, bukan hanya suara. Bayangkan, setiap kata itu bergetar di dadamu. Kamu mungkin tidak langsung percaya di hari pertama, tapi pikiran bawah sadar tidak peduli pada keraguanmu. Ia hanya menerima apa yang kamu ulang terus-menerus. Pikirkan seperti ini. Setiap hari kamu menanam benih. Jika kamu menanam benih ketakutan, kamu menuai kekhawatiran. Jika kamu menanam benih keyakinan, kamu menuai peluang. Dan begitulah cara para jutawan bekerja dari dalam. Mereka tidak menunggu keajaiban datang. Mereka menciptakan ruang untuk keajaiban dengan menyesuaikan frekuensi pikiran mereka. Hill menulis bahwa setiap manusia memiliki dua kekuatan utama, iman dan imajinasi. Iman membuatmu berani melangkah, bahkan saat kamu belum melihat jalannya.
Imajinasi membuatmu mampu melihat hasilnya sebelum itu terjadi. Gabungkan keduanya, dan kamu menciptakan sesuatu yang luar biasa. Begitulah orang-orang besar memulai perjalanan mereka, bukan dari uang, tapi dari gambaran batin yang kuat tentang siapa mereka ingin jadi. Bayangkan kamu ingin memiliki bisnis sukses. Sebelum kamu punya toko, kamu sudah harus melihat toko itu dalam pikiranmu. Wangi ruangannya, senyum pelanggan, suara pintu yang terbuka. Kamu hidupkan gambaran itu seolah-olah sudah nyata. Dan tanpa kamu sadari, pikiranmu mulai mencari cara untuk mewujudkannya. Itulah hukum semesta. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik siapa dirimu sebenarnya. Jika di dalam dirimu kamu merasa kekurangan, dunia pun mencerminkan kekurangan itu. Tapi jika kamu hidup dengan rasa syukur, bahkan dengan sedikit, semesta menambahkannya tanpa kamu minta. Napoleon Hill berkata, apapun yang dapat dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran manusia dapat dicapai. Itu bukan sekadar kalimat indah. Itu kebenaran yang dihidupi oleh setiap orang sukses. Lihatlah kisah para jutawan sejati. Mereka bukan hanya pekerja keras. Mereka pekerja sadar. Mereka tahu kapan harus diam, kapan harus berdoa, dan kapan harus bertindak. Mereka menyadari bahwa bekerja keras tanpa arah spiritual adalah seperti mendayung di laut tanpa kompas. Dan disinilah perbedaan besar antara kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras fokus pada hasil. Kerja cerdas fokus pada energi dan keselarasan batin sebelum bertindak. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ada hari-hari di mana semuanya berjalan mudah? Seolah dunia mendukung setiap langkahmu. Itu bukan kebetulan. Itu karena kamu sedang selaras dengan energi semesta. Dan pada hari-hari di mana semuanya terasa berat, mungkin bukan karena dunia melawanmu, tapi karena pikiranmu belum sinkron dengan tujuanmu. Inilah momen di mana kamu perlu kembali ke dalam. Tutup mata, ucapkan perlahan. Aku percaya bahwa semesta berpihak padaku. Aku tidak kejar uang, aku undang uang. Rezeki datang dengan mudah karena aku hidup dengan iman. Setiap kalimat ini bukan hanya afirmasi, tapi perintah untuk bawah sadarmu. Dan semakin sering kamu ucapkan, semakin cepat alam semesta menjawab. Namun, jangan salah paham. Ini bukan tentang berpikir positif tanpa tindakan. Ini tentang menyelaraskan tindakanmu dengan niat yang benar. Karena kalau kamu bekerja dari rasa takut, kamu menarik lebih banyak alasan untuk takut. Tapi kalau kamu bekerja dari rasa cinta, kamu menarik hasil yang penuh kedamaian. Hill pernah menulis tentang burning desire, keinginan yang membara. Bukan sekadar ingin, tapi menghendaki dengan sepenuh jiwa. Dan itulah bahan bakar utama dari setiap kekayaan sejati. Mulailah sekarang. Tulis satu hal yang benar-benar kamu inginkan. Bukan 100 hal, hanya satu. Lalu setiap pagi, lihat kata itu dan bayangkan kamu sudah memilikinya. Rasakan emosi itu. Rasakan damainya. Itu bukan khayalan. Itu adalah proses mendidik pikiran bawah sadar agar percaya bahwa hal itu mungkin. Dan begitu bawah sadarmu percaya, tubuhmu akan mulai bergerak ke arah itu tanpa kamu sadari. Kamu akan mulai melihat peluang di mana orang lain melihat masalah. Kamu akan mulai menarik orang yang bisa membantu perjalananmu. Dan yang paling penting, kamu akan mulai percaya pada dirimu sendiri. Inilah yang disebut the inner shift, perubahan dari dalam yang menciptakan keajaiban di luar. Sama seperti matahari terbit perlahan di pagi hari. Perubahan itu mungkin tidak langsung terasa, tapi cahayanya akan semakin terang setiap hari. Karena begitulah hukum iman bekerja. Pertama kamu percaya, lalu kamu lihat buktinya, bukan sebaliknya. Dan di blog berikutnya, aku akan menunjukkan padamu bagaimana menerapkan semua ini dalam kehidupan nyata. Bagaimana mengubah keyakinan menjadi tindakan nyata yang membuka pintu rezeki. Sekarang, kita masuk pada bagian paling penting,
bagaimana mengubah keyakinan menjadi tindakan nyata. Karena iman tanpa tindakan hanyalah mimpi yang belum lahir. Tapi ketika iman dan tindakan berjalan bersama, hasilnya bisa mengubah seluruh hidupmu. Kamu sudah tahu bahwa pikiran adalah magnet. Sekarang saatnya belajar mengarahkannya dengan disiplin, seperti seorang jutawan sejati. Para jutawan tidak hanya berpikir besar, mereka melatih pikirannya setiap hari, seperti seorang atlet spiritual. Napoleon Hill menulis, "Disiplin diri adalah jembatan antara keinginan dan pencapaian." Artinya, tanpa disiplin, bahkan keinginan terkuat sekalipun akan layu. Jadi, mulai sekarang, aku ingin kamu membangun ritual sederhana. Bukan ritual mistis, tapi latihan batin yang akan mengubah energimu. Setiap pagi, sebelum menyentuh ponsel atau memikirkan masalah, lakukan 3 langkah ini. Langkah pertama, diam dan rasakan. Duduk dalam keheningan selama 2 menit. Rasakan napasmu, rasakan tubuhmu. Katakan dalam hati, "Aku hidup dan itu sudah cukup untuk memulai hari ini." Ini bukan hal kecil, ini adalah latihan kesadaran, pondasi dari semua kekayaan sejati. Langkah kedua, afirmasi dengan emosi. Ucapkan 3 kalimat berikut dengan keyakinan penuh. Aku pantas menerima rezeki yang besar. Aku bersyukur atas setiap peluang yang datang padaku hari ini. Aku percaya bahwa semesta selalu menuntunku menuju kebaikan. Jangan ucapkan seperti robot. Rasakan setiap katanya. Biarkan getarannya masuk ke jiwamu. Langkah ketiga, visualisasi dengan tujuan. Bayangkan dirimu dalam keadaan yang kamu impikan. Rumah yang damai, bisnis yang berkembang, keluarga yang bahagia. Jangan hanya melihatnya, rasakan kebahagiaan dan rasa syukur seolah semuanya sudah terjadi. Ketika kamu benar-benar merasakan emosi itu, kamu mengirimkan sinyal yang kuat ke semesta. Aku siap menerima. Itulah rahasia sebenarnya dari kerja cerdas. Kerja keras mengandalkan tenaga, kerja cerdas mengandalkan kesadaran dan energi batin. Dan jika keduanya bersatu, hasilnya luar biasa. Tapi tentu saja, di jalan ini kamu akan menghadapi perlawanan dalam diri sendiri. Suara kecil yang berkata, "Itu tidak mungkin. Mana bisa aku kaya, aku cuma orang biasa." Itu hanya teori motivasi. Jangan lawan suara itu dengan kemarahan. Lihatlah ia seperti anak kecil yang ketakutan. Ucapkan lembut dalam hatimu, "Terima kasih sudah melindungiku, tapi sekarang aku memilih percaya." Setiap kali kamu memilih keyakinan daripada ketakutan, kamu memperkuat jiwamu. Hill menyebut ini sebagai faith in motion, iman yang bergerak. Karena iman sejati bukan hanya kata-kata, ia adalah tindakan berulang, bahkan ketika kamu belum melihat hasilnya. Ingat kisah Raffi yang kamu dengar di blog pertama? Ia tidak berhenti pada afirmasi. Ia mulai bertindak dari getaran yang baru. Ia mulai berbicara dengan lebih percaya diri, menolong orang tanpa pamrih, bekerja dengan senyum, bukan tekanan. Dan tiba-tiba, orang-orang mulai melihat cahaya berbeda darinya. Klien baru datang. Peluang muncul, bukan karena dunia berubah, tapi karena dirinya berubah. Ketika kamu berubah di dalam, segalanya di luar akan mengikuti. Itulah hukum paling kuat dari semesta. Tapi aku tahu, ada hari-hari di mana kamu merasa lelah. Hari di mana imanmu melemah. Di mana kamu merasa semua usaha ini sia-sia. Saat itu terjadi, jangan menyerah. Tutuplah mata dan ingat satu kalimat ini. Setiap benih membutuhkan waktu sebelum tumbuh. Kamu sudah menanam benih iman, benih rasa syukur, benih kesadaran. Sekarang tugasmu adalah menyiraminya dengan konsistensi. Setiap afirmasi adalah airnya. Setiap rasa syukur adalah cahaya mataharinya. Dan setiap tindakan positif adalah tanah yang subur tempat benih itu tumbuh.
Kamu mungkin belum melihat hasilnya hari ini, tapi akar sudah mulai terbentuk di bawah permukaan. Dan suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, hidupmu akan berubah, bukan sedikit, tapi sepenuhnya. Ingatlah, semesta tidak bekerja untuk mereka yang terburu-buru. Semesta bekerja untuk mereka yang percaya dan bertahan. Napoleon Hill pernah menulis bahwa sebagian besar orang menyerah tepat sebelum mencapai keajaiban. Satu langkah lagi, satu hari lagi. Jangan jadi orang yang berhenti terlalu cepat. Karena setiap kali kamu memilih untuk bertahan dengan iman, kamu sedang menulis ulang nasibmu sendiri. Sekarang, aku ingin kamu melakukan satu hal sederhana malam ini. Sebelum tidur, pejamkan mata dan ucapkan dalam hati, "Terima kasih, semesta, untuk semua hal baik yang belum aku lihat." Dengan kalimat itu, kamu sedang membuka pintu ke masa depan yang penuh berkat. Dan ketika kamu bangun esok pagi, dunia akan terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena semuanya sudah berubah, tapi karena kamu sudah berubah. Inilah jalan menuju kekayaan sejati. Bukan hanya uang di tangan, tapi kedamaian di hati. Dan saat kamu memancarkan kedamaian itu, uang datang sebagai konsekuensi alami, bukan tujuan utama. Karena uang hanyalah bayangan dari energi yang kamu pancarkan. Jaga energimu, dan bayangan itu akan selalu mengikutimu. Sekarang kamu sudah tahu bagaimana cara berpikir dan bertindak seperti jutawan sejati. Di blog berikutnya, aku akan membawamu pada visi terakhir, gambaran tentang kehidupan yang selaras, penuh rezeki dan damai, hasil dari semua latihan yang telah kamu mulai. Bayangkan pagi yang berbeda. Kamu bangun bukan dengan rasa cemas, tapi dengan rasa damai. Kamu tidak lagi terburu-buru, tidak lagi merasa kekurangan. Kamu duduk sejenak, menatap cahaya matahari yang menembus jendela, dan kamu berkata pelan, "Terima kasih Tuhan. Hari ini aku siap menerima." Di titik itu, kamu telah berubah. Kamu bukan lagi orang yang berjuang melawan dunia. Kamu adalah orang yang hidup selaras dengan dunia. Dan itulah perbedaan terbesar antara orang yang hanya bekerja keras dan mereka yang benar-benar makmur. Karena kemakmuran bukan sekadar memiliki uang. Kemakmuran adalah keadaan batin, rasa cukup, rasa syukur, dan rasa percaya bahwa hidup ini berpihak padamu. Ketika kamu hidup dengan kesadaran itu, kamu tidak lagi mengejar uang, uanglah yang mulai mencari jalan menuju dirimu. Napoleon Hill mengatakan bahwa kekayaan sejati lahir dari harmoni antara pikiran sadar dan bawah sadar. Artinya, saat kamu tidak lagi berpikir miskin, tidak lagi merasa tidak layak, tidak lagi takut gagal, maka seluruh semesta mulai menyelaraskan kejadian, orang, dan peluang untuk menuntunmu ke arah yang benar. Kamu mungkin mulai melihat tanda-tanda kecil, peluang yang muncul tanpa kamu duga, pertemuan dengan seseorang yang membuka jalan baru, atau bahkan ide sederhana yang tiba-tiba muncul di tengah keheningan, tapi mengubah segalanya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah jawaban dari niatmu. Semesta sedang membalas energi yang kamu pancarkan dengan sesuatu yang setimpal. Dan begitulah kehidupan jutawan sejati. Mereka bukan hanya mengandalkan kerja keras atau keberuntungan. Mereka hidup dengan kesadaran, dengan iman, dengan visi. Sekarang aku ingin kamu membayangkan sesuatu. Bayangkan dirimu 1 tahun dari sekarang. Kamu duduk di tempat yang sama, tapi hidupmu sudah berbeda. Kamu punya cukup uang, tapi yang lebih penting, kamu punya kedamaian batin. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu rezekimu tidak tergantung pada dunia, tapi pada energi imanmu sendiri. Setiap orang yang kamu temui merasa nyaman di dekatmu, karena kamu tidak lagi memancarkan energi cemas, tapi energi percaya. Kamu berbicara dengan tenang, bertindak dengan yakin, dan hidup dengan niat. Itulah tanda seseorang yang telah menyatu dengan aliran semesta.
Dan itulah puncak dari perjalanan spiritual Napoleon Hill. Ia tidak hanya mengajarkan tentang kekayaan materi, tapi kebebasan jiwa. Karena jika kamu masih merasa takut, iri, atau cemas, kamu belum benar-benar kaya, seberapapun besar uangmu. Tapi jika kamu tenang, bersyukur, dan yakin bahwa hidup ini selalu mendukungmu, maka kamu sudah mencapai puncak kekayaan sejati. Kamu mungkin berpikir, apakah benar hidup bisa semudah itu? Dan jawabannya adalah, ya, tapi tidak instan. Karena untuk sampai di sana, kamu harus melatih dirimu setiap hari. Bukan untuk menjadi orang lain, tapi untuk kembali menjadi dirimu yang sejati. Dirimu yang percaya, dirimu yang penuh iman. Dirimu yang tahu bahwa rezeki tidak ditarik dengan ketakutan, tapi dengan cinta dan rasa syukur. Hill menulis, ketika kamu siap secara mental untuk menerima sesuatu, itu pasti akan datang padamu. Kalimat ini bukan sekadar filosofi, ini adalah hukum alam. Dan sekarang kamu tahu bagaimana menyiapkan dirimu untuk menerimanya. Mulailah dari hal-hal kecil. Ketika kamu minum air, ucapkan terima kasih. Ketika kamu melihat langit, tersenyumlah. Ketika kamu mendapat uang, besar atau kecil, katakan, "Aku bersyukur dan aku siap untuk lebih." Tindakan-tindakan kecil seperti itu mengubah frekuensi jiwamu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi dunia di sekitarmu merespons perubahan itu. Orang mulai memperlakukanmu dengan lebih baik. Pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Dan uang, entah bagaimana, mulai datang dari arah yang tak terduga. Bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu selaras dengan hukum kehidupan. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa, bahwa kekayaan bukanlah tujuan akhir, melainkan cerminan dari siapa kamu menjadi. Kamu menjadi lebih sadar, lebih sabar, lebih beriman. Dan karena itulah, hidupmu mulai melimpah, bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga cinta, waktu, dan kebahagiaan. Kamu tidak lagi mengukur keberhasilan dari saldo rekening, tapi dari kedamaian yang kamu rasakan setiap pagi saat bangun. Kamu tahu kamu berada di jalur yang benar ketika hatimu tenang, bahkan saat dunia di luar masih berisik. Dan itulah cara cerdas para jutawan mengundang uang. Mereka mengubah diri mereka terlebih dahulu, lalu dunia pun ikut berubah. Karena rahasia sejati bukan terletak pada cara mendapatkan uang, tapi cara menjadi orang yang pantas untuk memilikinya. Sekarang aku ingin kamu menutup mata sejenak dan katakan pelan dalam hatimu, "Aku tidak mengejar uang, aku mengundang uang dengan damai dan iman. Aku tidak takut kekurangan, karena aku hidup dalam kelimpahan. Aku selaras dengan tujuan hidupku, dan rezeki datang dengan mudah." Rasakan kalimat itu seolah sudah nyata. Dan ketika kamu membuka mata nanti, dunia akan terasa sedikit lebih hangat, sedikit lebih ringan. Itu tanda bahwa frekuensimu sudah berubah. Mulai hari ini, hiduplah dengan niat. Berbicaralah dengan iman, bekerjalah dengan kesadaran, dan biarkan uang datang sebagai hasil alami dari siapa kamu menjadi. Karena itulah jalan sejati menuju kekayaan, bukan dari kerja keras tanpa arah, tapi dari kerja cerdas yang berakar pada iman, syukur, dan visi hidup yang jelas. Dan jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jadilah bagian dari perjalanan ini. Tekan tombol suka, berlangganan, dan bergabunglah dengan komunitas yang sedang membangun kehidupan penuh makna, di mana iman, kesadaran, dan rezeki berjalan bersama. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling selaras dengan panggilan jiwanya. Dan sekarang, kamu sudah mulai berjalan di jalan itu. Selamat datang di kehidupan barumu. Kehidupan yang penuh iman, kedamaian, dan kelimpahan tanpa batas.